Shalom, kali ini saya mau berbagi dan menceritakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang menyaksikan video pada saat ini. Seringkali kita ini menjalani hari demi hari, bahkan ada begitu banyak padang gurun yang kita lewati, ada begitu banyak masalah, problem atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan, bahkan waktu engkau di sekolah dan itu terjadi. Dan seringkali kita memilih marah, kita seringkali memilih kok harus mengalami seperti ini. Padang gurun itu identik dengan yang namanya yang tadi saya sudah sebutkan, masalah, trouble, pergumulan, sakit penyakit, apapun lah namanya, bahkan sampai berderai air mata. Nah, padang gurun kalau pada zaman bangsa Israel dulu, waktu mereka menjalani kurang lebih 40 tahun, itu mereka ada yang marah, kecewa. Padahal hari-hari itu mereka melihat begitu banyak mukjizat, mereka begitu banyak melihat keajaiban demi keajaiban, tapi mereka tetap memilih marah, mereka memilih kecewa, mereka memilih berontak, dan bahkan mereka memilih lari dari Tuhan. Padahal padang gurun, masalah, problem, atau apapun lah namanya, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita sebagai sebuah tempat training buat kita. Kenapa disebut tempat training? Kenapa disebut tempat pelatihan? Itu adalah tempat di mana kita melatih hati kita, melatih hari demi hari reaksi kita, melatih hari demi hari bagaimana kita berespon untuk setiap kali masalah demi masalah datang. Mari kita buka di satu firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 28 ayat 16. Firman Allah berkata seperti ini, sesungguhnya aku meletakkan, kata aku ini tulisannya huruf besar, aku itu adalah Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Sion ini memang mungkin disebut sebagai kota, tapi Sion itu juga bicara hidup kita. Hidup Bapak, Ibu, hidup saudara-saudari, hidup semua yang saat ini sedang menyaksikan video. Sion sebuah dasar, sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Hari-hari ini kita sering sekali mendengar yang namanya Rock of Covenant. Sering sekali mendengar apa itu batu penjuru. Sering kali kita mendengar sebuah dasar atau pondasi, apapun namanya. Tapi di firman ini dikatakan, waktu Tuhan meletakkan sebuah dasar dalam hidup kita, kita nggak akan gelisah, nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu-ragu. Percaya saja bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Waktu kita meletakkan Tuhan pertama kali. Batu penjuru itu apa sih? Saya ini pernah kerja di sebuah perusahaan kontraktor. Jadi saya sangat tahu batu penjuru itu adalah sebuah batu pertama. Batu pertama kali yang diletakkan di sebuah tanah. Itu batu yang ditaruh, yang membantu para pekerja, tukang bangunan, arsitek untuk mengarahkan bangunan ini mau ke arah mana. Jadi waktu kita mau taruh batu pertama kali dalam hidup kita, waktu kita taruh Tuhan yang pertama di dasar hati kita, mau kemanapun kita melangkah, Tuhan pasti akan ngikut. Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Mau masalah segudang, mau orang tua kita mengecewakan kita, mau suami, mau pasangan kita mengecewakan kita. Tapi waktu ada dasar itu, pondasi itu yang pertama dalam hidup kita, maka kita akan bereaksi dengan benar. Maka kita akan berkata, Tuhan, terima kasih untuk semua yang terjadi. Itu seperti kita naikkan korban syukur. Saya pernah mengalami waktu saya punya masalah di keluarga, waktu adik saya ada masalah, waktu saya cuma diminta oleh pemimpin saya berkata, ayo belajar naikkan korban syukurmu ke Tuhan untuk adikmu yang seperti ini. Menurut Bapak Ibu mudah? Enggak Bapak Ibu, waktu menaikkan korban syukur itu enggak ada yang pernah mudah. Naikkan korban syukur itu seperti kita mengeluarkan sesuatu di dalam diri kita, di hati kita tuh yang saya tidak bisa bilang dengan sebuah kata-kata, tapi itu butuh pengalaman pribadi lepas pribadi buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi itu adalah sebuah pengalaman kita dengan Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan
itu adalah makanya kita bisa tahu bagaimana kita menaikkan korban syukur. Kita bisa berkata, Tuhan terima kasih buat adik yang seperti ini. Tuhan terima kasih buat perjalanan yang sekalipun rasanya harus menyeret badan. Waktu kita taruh Tuhan di dalam dasar hati, saya bisa berespon seperti itu loh Bapak Ibu. Saya bisa menaikkan korban syukur ini ke Tuhan, bahwa adik saya seperti ini. Bahwa saya bisa hadir di keluarga ini, saya bisa ada di keluarga ini untuk mereka. Nah, firman-Nya tadi berkata bahwa Tuhan sudah meletakkan dasar di dalam setiap kita. Sebuah batu artinya Tuhan itu meletakkan sebuah benih. Benih itu apa? Waktu kita di dalam kandungan orang tua kita, di kandungan mama kita atau ibu kita, itu adalah sebuah benih ilahi loh Bapak Ibu. Benih ilahi yang Tuhan kasih, yang Tuhan punya tujuan bagi setiap kita. Tidak ada satupun di antara manusia di dunia ini yang Tuhan tidak punya tujuan. Tuhan punya tujuan yang ilahi bagi setiap kita. Ada begitu banyak yang Tuhan kasih, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Maka waktu Tuhan meletakkan dasar itu di dalam hidup kita, batu itu, Tuhan itu sendiri, maka tidak ada yang tidak mudah buat Tuhan menyediakan buat setiap kita. Hanya cuma butuh hati yang mau bertobat, yang mau bereaksi dengan benar, yang mau percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua terjadi. Bahkan Tuhan mau setiap korban demi korban, bahkan setiap apapun, waktu kita taruh Tuhan di dalam dasar hati kita, maka apapun yang Bapak Ibu rindukan, Tuhan pasti genapi. Letakkanlah Tuhan yang pertama kali dalam hidup kita. Seperti bangunan, kalau tanpa batu, tidak akan berdiri dengan kuat. Sebuah bangunan berdiri di atas sebuah pasir, pasti hancur, pasti akan bergeser. Tapi sebuah bangunan dengan adanya Tuhan, sebuah hidup kita dengan adanya Tuhan, kemanapun, apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong. Jadi jangan pernah marah, jangan pernah memilih, saya harus seperti mereka. Tidak. Bapak Ibu ya Bapak Ibu, saya ya saya, mereka yang mereka. Seperti kalau dia sudah jadi tukang parkir, ya tukang parkir. Kalau dia sudah jadi presiden, dia jadi presiden. Kalau dia sudah menjadi guru, ya dia jadi guru. Lakukan bagian Bapak Ibu semua. Kalau memang jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Tetap lakukan pondasi itu di dalam rumah tangga masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing. Letakkan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita yang pertama kali. Kemanapun melangkah, harus ada pondasi itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah berlari dari Tuhan. Tetap yang pertama kali, pondasi itu harus ada di setiap kita. Di setiap rumah tangga, di setiap keluarga, di setiap pelayanan, di setiap pekerjaan. Apapun, lakukan yang pertama kali, Tuhan Yesus sendiri jadi pondasi kita. Maka kemanapun Bapak Ibu melangkah, apapun boleh terjadi, masalah boleh datang, kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Kita harus berderai air mata, tapi tidak akan kita jatuh, tergeletak. Kita tidak akan mundur. Sebab Tuhan yang menjamin setiap masalah demi masalah. Tuhan yang menjamin setiap problem demi problem. Untuk kita menjadi seorang yang pemenang. Karena itu tadi, karena kita sudah ada dari benih ilahi itu sendiri. Maka tujuan yang ilahi Tuhan kasih, itulah juga yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jangan mundur dari masalah, tapi tetap memandang ke depan. Larilah, karena Tuhan sendiri yang menjamin Bapak, Ibu, semua saudara-saudari yang terkasih untuk menang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.